Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan mengenai materi metode studi Islam untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Metodologi Studi Islam, dosen pengampu Bapak Miftahul Huda MAG. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami, yaitu yang pertama Sevilla dengan NIM 23201003, yang kedua yaitu Ziyadatul Rizki dengan NIM 23201008, dan yang ketiga yaitu Intan Karisma Putri dengan NIM 23201110. Definisi metode. Metode berasal dari bahasa Yunani metodos yang terdiri dari dua kata yaitu meta dan hodos. Meta berarti melewati, menempuh, atau melalui. Sedangkan hodos berarti cara atau jalan. Dengan demikian, metode dapat diartikan sebagai suatu cara atau jalan yang ditempuh. Menurut istilah atau terminologi, metode adalah ajaran yang memberi uraian, penjelasan, dan penentuan nilai. Perbedaan metode dan metodologi. Yang pertama yaitu metodologi merupakan sekumpulan pengetahuan tentang atau cara-cara yang berlaku dalam kajian atau penelitian. Sedangkan metode merupakan cara mengerjakan sesuatu. Yang kedua yaitu metodologi, lebih tepatnya merupakan kumpulan-kumpulan metode. Sedangkan metode sudah mengarah kepada salah satu cara yang digunakan. Yang ketiga yaitu metode tidak ada lagi perdebatan, refleksi, dan kajian atas cara kerja ilmu pengetahuan. Sebaliknya, metodologi berupa serangkaian kumpulan pengetahuan berbagai metode, terbuka luas untuk membicarakan kajian-kajian epistemologi metode, sangat teoritis dan disputable atau masih terbuka diperdebatkan. Selanjutnya yaitu metode-metode studi Islam. Ada 8 metode. Yang pertama, metode komparasi. Kedua, metode filologi. Ketiga, metode filsafat. Keempat, metode deskriptif. Kelima, metode mistikal. Keenam, metode hermeneutika. Ketujuh, metode fenomenologi. Dan yang terakhir yaitu metode holistik. Yang pertama, metode komparasi. Metode komparasi adalah sebuah metode perbandingan. Penerapan metode komparasi dalam studi Islam berarti membandingkan agama Islam dengan agama-agama lainnya. Yang kedua, metode filologi. Filologi merupakan suatu ilmu untuk mengkaji sebuah teks atau sesuatu yang dapat dijadikan sebagai sumber referensi atau rujukan. Dalam studi Islam berarti mengkaji Islam dari naskah-naskah atau kitab-kitab yang terdapat dalam Islam. Ketiga, metode deskriptif. Metode ini digunakan jika peneliti ingin mengangkat sosok pemikiran yang diteliti. Karena tujuannya yang seperti itu, maka yang dilakukan hanya menggunakan pemikiran pengarang dengan cara menjelaskan dan menghubungkan secara cermat data dalam bentuk-bentuk pernyataan dan rumusan-rumusan pendapat. Keempat, metode filsafat. Metode ini bersifat radikal dan integral karena mempelajari sesuatu dari sisi esensi atau hakikat sesuatu. Harun Nasution mengemukakan bahwa berfilsafat intinya adalah berpikir secara mendalam, seluas-luasnya dan sebebas-bebasnya, tidak terikat kepada apapun sampai kepada dasar segala dasar. Kelima, metode mistikal. Metode mistikal merupakan metode memahami Islam dari perspektif mistik. Mistik identik dengan hal-hal yang supranatural, irasional tetapi empirik. Ternyata dalam Islam tidak hanya aspek realitas logis yang harus dipahami, tetapi juga adanya aspek mistikal supranatural yang juga harus dikaji.
Keenam, metode hermeneutika. Pada metode ini digunakan sebagai proses mengubah sesuatu atau situasi ketidaktahuan menjadi mengerti. Metode ini digunakan untuk mencari hubungan-hubungan pemikiran dengan kondisi-kondisi sosial yang ada sebelum dan sesudah pemikiran itu muncul. Ketujuh, metode fenomenologi. Metode yang didasari oleh filsafat fenomenologi yaitu mengajar pada pentingnya melihat gejala yang tampak dari sebuah entitas untuk menafsirkan alam pemikiran yang berkembang dari entitas tersebut. Dalam studi Islam, berarti seseorang peneliti memahami dan menganalisis Islam berdasarkan apa yang dipahami dan diamalkan oleh masyarakat. Kedelapan, metode holistik. Metode holistik adalah gambaran dari beberapa metode yang dimaksudkan untuk melihat semua aspek yang terdapat dalam suatu pemikiran. Cara berpikir deduktif digunakan untuk membuat tipologi, perbandingan yang digunakan untuk melihat pengaruh-pengaruh, dan hermeneutika digunakan untuk menemukan hubungan pemikiran dengan gejala-gejala sosial yang ada, sehingga pemahaman tentang Islam akan semakin integral dan komprehensif. Contoh aplikatif metodologi studi Islam. Yang pertama, contoh metode komparasi dalam studi Islam. Perbandingan mazhab-mazhab fikih atau lebih dikenal dengan muqaronah al-musahib. Yang kedua, contoh metode filologi dalam studi Islam. Ketelitian yang dilakukan oleh para sahabat dalam menelusuri dan mengumpulkan teks-teks Al-Quran yang tertulis dalam berbagai materi pada tahap awal Islam pada masa Abu Bakar sampai dapat terkumpul pada Mushaf Utsmani radhiyallahu anhu. Yang ketiga, contoh metode mistik dalam studi Islam. Dalam memahami ketika Nabi Ibrahim dibakar di tengah bara api yang besar tetapi tidak hangus. Nabi Musa bisa mengubah tongkatnya menjadi ular dan sebagainya. Yang keempat, contoh metode fenomenologi dalam studi Islam. Dalam memberikan penjelasan makna secara jelas tentang ritual dan upacara keagamaan, doktrin, dan reaksi sosial terhadap pelaku keagamaan. Selanjutnya yaitu yang kelima, contoh metode hermeneutika dalam studi Islam. Pendekatan hermeneutika dapat ditemui dalam tulisan yang berjudul Memahami Matan Hadis lewat Pendekatan Hermeneutik, studi hadis tentang amalan utama, larangan wanita pergi sendirian, dan larangan melukis. Lalu yang keenam, contoh metode holistik dalam studi Islam. Pendekatan holistik dapat ditemui pada konsep pendidikan Nabi Muhammad SAW. Sekian yang dapat kelompok 7 sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.